Bapak Sagu Agustinus Simbajuntak sudah ada di sebelah sana ya, yang kita akan minta pendapat beliau. Silakan Pak Sagu Simbajuntak. Ini kami sangat bingung ini, bagaimana dari sisi pendapat Anda sebagai seorang pengacara ya, kondisi yang dihadapi oleh dunia ojol sekarang ini. Silakan. Ya, halo. Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya nih, senang sekali nih diundang ke acara RPG ya. Republik Balugada. Republik Balugada. Iya. Oke, sama Bang Bahrul Alam. Mungkin kalau kita bicara mengenai ojol ya, ini kan memang seperti yang sudah saya sering kemukakan. Mungkin kalau kita lihat di zaman dulu tuh ada konvensional, ada ojek ya. Mungkin ojek itu kalau di Undang-Undang Nomor 22 tentang Jalan dan Lalu Lintas sebenarnya belum termasuk di dalam transportasi umum. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, era sekarang ini kan memang era globalisasi ya. Itu artinya ada produk-produk teknologi yang memang seharusnya bisa menyembatani kita untuk menjadi lebih baik, tapi pada faktanya tidak demikian, belum lah. Nah, era sekarang ini kan dengan kehadiran teknologi itu ada yang namanya intangible asset gitu. Intangible asset ini kan aplikasi, ini kan intangible asset. Nah, kalau kita bicara potongan 20% memang yang dikenakan itu kan bukan hanya ojol sebenarnya, bukan hanya transportasi online saja yang dikenakan, tapi memang kepada semua lalu lintas perdagangan yang dilakukan di dalam intangible asset ini. Memang ini adalah nilai ekonomi yang nah ini kendalanya ya, ini dia ada hak kekayaan intelektual, jadi pemilik intangible asset dia berhak menentukan nilai ekonominya gitu. Tapi seharusnya ya ini kan ada hajat hidup orang banyak gitu. Salah satu kendala adalah aset ya. Memang betul pihak penyelenggara transportasi online menyediakan intangible asset berbentuk aplikasi. Mereka berhak mungkin menentukan potongan itu, tapi tetap harus memperhitungkan biaya produksi. Asetnya ini kan aset mereka ini tidak akan bernilai kalau mereka tidak mendapatkan data gitu. Nah, ini yang sebenarnya nih yang harus segera dilakukan adalah pemerintah mengupayakan ya definisi data secara hukum, baik dari segi ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Definisi data itu sangat diperlukan. Kenapa? Mungkin tadi ada yang bilang bahwa mereka ini bukan perusahaan transportasi. Memang betul, mereka mengklaim seperti itu. Dan masih belum jelas sekarang perusahaan-perusahaan teknologi ini macam apa. Saya potong lah ya. Kalau Lai tadi bilang, si aplikator punya intangible asset dengan kreasi dia menciptakan sebuah aplikasi. Nah, kalau tidak digunakan alat mereka dengan data mereka, praktis si pemilik motor pun tidak punya nilai tinggi, ya kan? Betul. Tapi kita balik, kalau misalkan si aplikator nggak punya ojol driver, mereka pun nggak jadi apa-apa kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak dibuat supaya harmonisasinya ada, begitu? Keadaan berbalik gitu ya? Iya, ini yang diperlukan, ada mediasi dari regulator, pemerintah, atau yang terkait lah. Ya, silakan. Ini memang yang menjadi masalah gitu, karena memang di seluruh dunia bahkan ada beberapa lembaga NGO besar, salah satunya Global Union yang suka membahas ini ya begitu. Tapi memang saya bilang salah satu hal yang paling penting adalah definisi data dulu deh. Itu harus kita lakukan gitu. Entah bagaimana kayak caranya pemerintah nih begitu kan mengupayakan definisi itu, karena
2018 di G20 ya, G20 kalau nggak salah di Osaka waktu itu 2018 G20, kita itu termasuk yang menolak arus lintas data. Kita sama India gitu, tapi akhirnya ya kita kalah ya negara kita gitu. Artinya mau nggak mau kita harus mengikuti arus global gitu. Nah, definisi data ini sangat dipentingkan gitu. Kenapa? Karena definisi data ini sekarang dia mempunyai nilai ekonomi. Nah, siapa institusi yang dianggap paling berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah Kominfo di sini, atau mungkin ada bidang lain, atau kita serahkan ke BRIN ya, yang memang bagian yang mengetahui dulu ya efek untung ruginya kalau kita ikut terlibat di dalam proses arus informasi data atau kita tidak? Itu bagaimana? Saya kira sih ini perlu upaya bersama ya, karena ini kan kita sekarang ini butuh suatu tindakan yang sifatnya terkoneksi. Kenapa? Karena memang kita butuh regulasi yang terkoneksi di era digital ini. Karena memang ini eranya sudah seperti itu begitu. Jadi dengan data ini ruang dan waktu itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Salah satunya ya secara teknis. Nah, ini saya rasa mungkin juga Kominfo lah. Kominfo ini kan harusnya yang menjadi ujung tombak ya, Kominfo sama Kemenq saya kira. Gitu. Lalu di bawahnya kan ada layer mungkin perdagangan, perindustrian begitu. Karena ini ojol nih dia mungkin kalau kita lihat hanya sekedar mengantar orang begitu ya. Dari dari titik jemput ke titik antar. Iya, dari titik jemput sampai titik antar. Tapi padahal nggak seperti itu. Yeah. Karena pada faktanya di transportasi online nih itu ya kan mereka ini kan bisnisnya goodwill ya, gitu. Salah satu contohnya harusnya ya teknologi ini bisa menghasilkan efisiensi, efektivitas dan transparansi. Tapi pada faktanya ya yang memperoleh nilai efisiensi itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Contohnya adalah manufaktur otomotif. Mereka menjadi investor atau pemegang saham di perusahaan-perusahaan teknologi berbasis transportasi ini. Sementara mitranya, mereka dipaksa untuk menjadi konsumen semata. Gitu. Mereka beli kendaraan dengan harga konsumen. Nih, Pak Kusnanto pengen bertanya. Pak Sagu. Pak Sagu, ini kan permasalahan ojol sekarang. Menurut pendapat saya, ini kok kenapa sekarang terjadi seperti, jujur, ini kan masalah sebenarnya penurunan penghasilan dari driver ojol itu kan titik pangkalnya. Tadi ada potongan buat aplikasi 20%. Yang jadi pertanyaan, driver ojol benar gak memang dipotong hanya 20%? Karena gini Pak Sadu, beberapa kali saya coba survei driver ojol. Saya tanya mereka, ya dipotong berapa persen dari uang yang dibayar oleh pengguna, oleh penumpang. Itu katanya rata-rata bukan 20%, tapi 30%, 30% bahkan lebih. Datanya mungkin dari driver ojol, teman-teman driver ojol. Soal data, lalu lintas data segala macam itu kan set efek ya. Set efek yang mau nggak mau akan ada memang seperti rekam tuh jadi bank data oleh aplikasi. Itu salah satu hal yang bisa dijual juga. Itu yang memang nanti akan mungkin perlu aturan lagi regulator. Karena lewat driver ojol, yuk aplikasi punya data loh, dan bank data itu bisa dijual gitu kan ya. Bisa dijual ke siapapun juga nanti. Nilai ekonomi. Bisa dikapitalisasi oleh aplikasi. Keluar aslinya nih. Betul nggak ya? Aplikasi. Apapun juga itu sih boleh-boleh aja mungkin ya, boleh-boleh aja. Itu asal menurut saya sih lebih sekarang nih potongannya transparan atau tidak, 20% atau lebih dari itu. Kan itu Pak ya? Iya. Kepentingan driver ojol kan sebenarnya itu.